warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai studi kasus analisis sistem penanganan pencemaran limbah cair industri tapioka dan upaya pengendaliannya di Sentra Usaha Bogor Utara. Nah, materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Baik, di sini ada pendalamannya yaitu industri tapioka berkontribusi pada ekonomi Indonesia tetapi menghasilkan limbah cair organik tinggi yang sering dibuang tanpa pengolahan, terutama pada industri skala kecil. Setiap ton singkong menghasilkan 0,5 sampai 2 meter kubik limbah dengan BOD, COD, dan TSS. Jauh melebihi baku mutu sehingga menyebabkan pencemaran air, bau, kekeruhan, dan kematian ikan. Pengolahan limbah dapat dilakukan melalui tahapan primer, sekunder, atau dalam kurung kolam anaerob atau UASB, dan tersier dalam kurung kolam aerob, wetland, dan biofilter yang mampu menurunkan pencemar serta menghasilkan biogas. IPAL kolektif dapat membantu efisiensi biaya industri kecil. Evaluasi sistem pengolahan diperlukan untuk merumuskan strategi pengendalian pencemaran yang optimal dan sesuai kondisi lokal. Selanjutnya itu ada tujuan dari laporan analisis ini yaitu untuk mengetahui strategi penurunan beban pencemar BOD, COD, dan TSS yang optimal sesuai dengan karakteristik penduduk di kawasan sentra usaha tapioka Bogor. Karakteristik limbah cair tapioka. Pada limbah cair industri tapioka memiliki kandungan bahan organik yang sangat tinggi, berasal dari serat, pati, dan sisa proses pengolahan singkong seperti pencucian, penggilingan, dan pemisahan pati. Limbah ini bersifat asam dengan pH 4-5, serta berpotensi mengandung HCN dalam kadar rendah. Metode pengolahan limbah cair secara primer. Pengolahan primer merupakan tahap awal yang berfungsi untuk menghilangkan partikel padat dan kotoran kasar yang ada dalam limbah cair tapioka. Proses screening dilakukan untuk memisahkan kulit limbah singkong, serat, dan ampas yang terbawa aliran limbah agar tidak menyumbat pipa maupun mengganggu unit pengolahan lanjutan. Selain itu, penggunaan grid, chamber, atau bak pengendapan awal membantu memisahkan partikel berat secara alami sehingga dapat menurunkan kadar TSS secara signifikan. Tahap berikutnya adalah sedimentasi, di mana partikel-partikel halus mengendap akibat gravitasi menghasilkan lumpur yang harus dikelola secara terpisah agar tidak menimbulkan bau atau pembusukan. Walau tahap primer belum efektif untuk menurunkan BOD dan COD, proses ini sangat penting untuk mempersiapkan limbah sehingga pengolahan biologis pada tahap sekunder dapat berlangsung lebih optimal dan efisien. Selanjutnya adalah pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder merupakan tahap utama dalam penanganan limbah cair tapioka, karena pada tahap ini bahan organik diuraikan oleh mikroorganisme. Teknologi yang paling umum digunakan adalah kolam anaerob, yang mampu menangani beban organik tinggi dengan biaya yang rendah, dan menurunkan kadar COD hingga 90% melalui proses pembentukan biogas. Industri yang lebih besar sering memakai reaktor UASB yang lebih efisien yang menurunkan kadar COD hingga 95% karena memungkinkan kontak optimal antara limbah dan biomasa aktif sehingga proses degradasi lebih cepat dan stabil. Biogas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Setelah proses anaerob, limbah biasanya dialirkan ke kolam fakultatif untuk penyisihan polutan lanjutan melalui kombinasi proses aerob dan anaerob. Yang selanjutnya adalah pengolahan tersier. Pengolahan tersier sendiri bertujuan untuk memastikan kualitas efluen benar-benar memenuhi baku mutu sebelum dilepas ke lingkungan. Pada tahap ini, kolam aerob digunakan untuk meningkatkan oksigen terlarut sehingga mikroorganisme aerob dapat menguraikan sisa bahan organik secara optimal sekaligus menghilangkan bau. Proses aerasi baik secara alami maupun menggunakan aerator mekanis mempercepat oksidasi dan membantu menstabilkan limbah. Pada beberapa instansi, biofilter aerob dengan media biopori digunakan untuk meningkatkan efektivitas dekomposisi secara keseluruhan. Pengolahan tersier memastikan efluen yang dihasilkan aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan perairan. Yang selanjutnya ada pemantauan dan pengendalian. Pemantauan kualitas air limbah sangat penting untuk memastikan IPAL berfungsi sesuai standar.
pengujian rutin terhadap BOD, COD, TSS, pH, dan DO, dan debit air limbah membantu mendeteksi penyimpanan sehingga operator dapat segera melakukan penyesuaian atau perbaikan. Data pemantauan juga menjadi dasar evaluasi dan pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Selain aspek teknis, pengolahan limbah memerlukan manajemen operasional yang baik termasuk operator terlatih, pemaparan SOP serta pengawasan pemerintah melalui inspeksi dan audit. Integrasi pemantauan teknis dan pengendalian administratif membuat sistem pengolahan limbah lebih efektif dan berkelanjutan. Sistem pengolahan limbah di sentra tapioka Bogor Utara. Sebagian besar industri kecil dan rumah tangga di sentra industri tapioka Bogor Utara belum memiliki IPAL, sehingga limbah cair langsung dibuang ke sungai dan menimbulkan bau, kekeruhan, penurunan DO, serta kerusakan ekosistem. Minimnya pengetahuan, keterbatasan biaya, dan kurangnya pendampingan membuat pelaku usaha belum memahami dampak jangka panjang seperti eutrofikasi dan kematian biota air. Sementara itu, beberapa industri menengah telah membangun kolam pengolahan sederhana, namun efektivitasnya rendah akibat desain yang tidak tepat, ukuran kolam yang terlalu kecil, serta ketiadaan proses screening dan pengolahan tersier, sehingga kualitas efluen tetap melebihi baku mutu. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan IPAL, terintegrasi rancangan teknis yang lebih baik, dan dukungan pemerintah untuk menjaga kualitas lingkungan di Bogor Utara. Analisis kegiatan sistem pengolahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengolahan limbah di Bogor Utara masih memiliki efisiensi rendah, terutama pada industri yang hanya menggunakan kolam anaerob sederhana, dengan penurunan COD rata-rata 30 hingga 50% jauh di bawah standar optimal. Rendahnya kinerja ini disebabkan oleh beban organik yang terlalu tinggi, desain kolam yang tidak sesuai seperti kedalaman HRT dan aliran yang tidak optimal, serta tidak adanya tahap penyaringan awal sehingga padatan langsung masuk dan menurunkan kapasitas kolam. Ketiadaan unit aerob atau pengeluaran tersier membuat efluen tetap memiliki BOD, COD, dan TSS tinggi serta berbau dan keruh. Secara umum, pengolahan masih bersifat minimal dan belum komprehensif, sehingga diperlukan perbaikan desain, penambahan unit lanjutan seperti kolam aerob atau biofilter, serta peningkatan kapasitas operator melalui pelatihan dan pemantauan berkala untuk meningkatkan efektivitas sistem dan mengurangi pencemaran lingkungan. Baik, selanjutnya ada strategi pengendalian beban pencemar. Jadi, strategi pengendalian pencemaran pada industri tapioka itu perlu dimulai dari peningkatan infrastruktur IPAL dengan menggunakan teknologi seperti kolam anaerob bersekat atau reaktor USB, flow anaerobic sludge blanket, yang lebih efisien dalam menurunkan BOD dan COD hingga 70-90%. Teknologi anaerob modern juga menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif sehingga menekan biaya operasional. Setelah tahap anaerob, diperlukan proses lanjutan seperti kolam aerob atau biofilter untuk memastikan efluen memenuhi baku mutu. Selain aspek teknis, pengelolaan perlu diperkuat melalui pembangunan IPAL komunal bagi industri kecil yang memiliki keterbatasan biaya. Keberhasilan sistem ini membutuhkan dukungan pemerintah melalui regulasi, insentif, pelatihan, serta pembentukan unit pengelolaan IPAL yang terlatih agar pengolahan limbah berjalan berkelanjutan dan mampu mencegah pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada integrasi sistem pengelolaan dengan kondisi lokal. Jadi integrasi pengelolaan limbah di Bogor Utara harus menyesuaikan dengan kondisi lokal yang padat penduduk dan dekat aliran sungai, sehingga diperlukan teknologi yang efektif namun tidak menimbulkan dampak baru bagi masyarakat. Sistem biologis kombinasi anaerob-aerob menjadi pilihan tepat karena sesuai dengan iklim tropis, mampu menurunkan beban pencemar secara signifikan, dan memiliki biaya operasional rendah sehingga cocok untuk industri kecil. Keberhasilan implementasi juga bergantung pada faktor sosial, di mana teknologi harus sederhana, mudah dioperasikan, dan disertai edukasi serta pelatihan bagi pelaku usaha. Lalu, keterlibatan masyarakat melalui pengelolaan bersama, seperti koperasi IPAL komunal, dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan limbah di Bogor Utara. Oke, gimana teman-teman? Tadi kan sudah mendengar penjelasan dari teman-teman saya.
Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari penjelasan tersebut, yaitu industri tapioka menghasilkan limbah cair dengan kandungan polutan organik yang sangat tinggi sehingga berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar. Kondisi sentra industri tapioka di Bogor Utara ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha kecil belum memiliki sistem pengolahan limbah yang benar dan memadai. Kolam sederhana yang digunakan masih belum optimal dalam menurunkan BOD, COD, dan juga TSS, sehingga kualitas efluen masih jauh dari baku mutu. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh pada sistem pengolahan limbah. Upaya pengendalian pencemaran membutuhkan penerapan pengelolaan berjenjang yang meliputi penyaringan awal, pengolahan anaerob, dan juga pengolahan aerob atau tersier. Strategi terbaik untuk kawasan industri kecil seperti Bogor Utara ini adalah membangun IPAL komunal yang dapat dikelola secara profesional dengan biaya lebih rendah atau lebih efisien. Dengan integrasi teknologi yang tepat, pemantauan berkala, dan dukungan kelembagaan, beban pencemaran dapat diturunkan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu sarannya untuk industri ini perlu meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan limbah dengan mengikuti pelatihan dan menerapkan SOP pengelolaan limbah yang benar. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan penelitian lanjutan mengenai teknologi pengolahan limbah yang paling sesuai bagi industri kecil agar implementasinya lebih efektif. Masyarakat sekitar juga perlu dilibatkan dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian lingkungan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya dan teman-teman. Mungkin jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar dan kami akan menjawabnya di kolom komentar juga. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.